Meneruskan kisah dari Mas Angga Adikusuma, kali ini saya akan menceritakan pada bagian awalku mengenal mereka, bagian kedua. Sebelumnya, sekedar mengingatkan jika Sobat Creeper suka dengan kisah-kisah yang saya bawakan, silakan share, like, serta subscribe channel ini. Dan jika ingin update pada part selanjutnya ataupun koleksi kisah-kisah dari channel ini, maka tekan tombol lonceng. Sertakan kritik dan saran pada kolom komen di bawah agar saya dapat evaluasi di kemudian hari. Maka, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Awalku mengenal mereka, Joker, part kedua. Joker. Kenapa saya menyebut Joker? Karena mungkin saya melihat hantu ini terlihat seperti tokoh fiksi di film action. Setelah melalui malam panjang, dikejar-kejar oleh sosok pocong sampai rumah saya tidak bisa tidur. Saya masih teringat jelas sosok pocong dengan wajah yang masih berbalut kapas di hidung dan mata. Bukan wajah kosong yang seperti dibilang orang-orang, tapi wajah pucat penuh lumpur di sekujur kain kafan. Setelah pagi, tubuh saya tiba-tiba merasakan sakit, meriang, dan menggigil. Entah ini efek kejadian semalam atau emang kondisi alam yang sering berubah. Kepala terasa berat, pusing, dan sesekali muntah. Selama 5 hari saya sakit, dan setiap malam saya selalu didatangi hantu yang membuat saya ingat sampai sekarang. Malam pertama, sekitar jam 7 malam, saya meminum obat yang disediakan istri saya. Setelah meminum obat, efek mengantuk mulai terasa dan saya pun tertidur. Dalam tidur saya bermimpi, didatangi oleh sosok almarhum sahabat saya yang sudah meninggal sekitar 4 tahun lalu karena suatu kecelakaan lalu lintas. Saya pun memulai percakapan, tetapi dia tidak berbicara. Hanya 2 hal yang dilakukan: menangis dan tertawa. Tidak ada satu kata terucap dari mulutnya. Setelah saya menyadari ada yang tidak beres dengan almarhum, tiba-tiba sekejap dia berubah menjadi sosok wanita paling menakutkan yang pernah saya lihat. Wajahnya berdarah-darah dengan mulut sobek hampir menyentuh telinga. Kanan kiri dan matanya juling. Pupil matanya hampir berdekatan, terdapat bekas sayat-sayatan tajam. Tangannya penuh luka menunjukku sambil tertawa, hingga membuat air liurnya berjatuhan, membuat pemandangan semakin mengerikan. Tanpa sadar membuat saya terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Saya membangunkan istri saya di samping untuk membuatkan teh. Ketika saya melihat jam dinding menunjukkan pukul 2:15. Singkat cerita, setiap malam saya selalu didatangi makhluk ini dengan menyerupai keluarga atau sahabat yang telah almarhum. Menyadari ada yang tidak beres, langsung berubah lagi dan lagi menunjukkan wujud aslinya. Anehnya ketika saya terbangun melihat jam, selalu pukul 2:15. Kejadian seperti dejavu. Setelah terbangun dan melihat jam, saya menyuruh istri saya membuatkan teh hangat. Dan apa yang terjadi seperti berulang-ulang. Waktu istri saya minta buatkan teh, ternyata istri saya datang membuatkan kopi. Itu terjadi sejak hari pertama saya bermimpi. Ada perdebatan kecil antara saya dan istri.
Semenjak pertama pacaran hingga menikah, saya orang yang tidak suka atau enek dengan kopi. Menurut penjelasan istri saya waktu terbangun, saya segera minta kopi tanpa gula dan istri saya heran. Tumben kok minta kopi? Dan ditanya sekali lagi. Dan menurut istri, saya menyebutkan suatu nama secara berulang-ulang. Lasmi. Setelah 5 hari, saya diteror lewat mimpi. Indera dalam saya mulai pekat terhadap penglihatan-penglihatan yang aneh. Saya tidak bisa melihat langsung, tetapi sebatas bayangan-bayangan yang tiba-tiba ada dan menghilang begitu saja. Dan indera perasa juga. Setiap saya bersentuhan dengan energi negatif, saya selalu mual. 2 hari setelah kejadian itu, tiba bagi saya dan istri untuk pulang ke kampung halaman di daerah PJT, MJK. Dikarenakan sudah jauh-jauh hari menyempatkan pulang, karena ada saudara yang mempunyai hajat menikah di sana. Inilah awal mula bencana yang akan datang bagi saya. Kenapa saya menyebut bencana? Karena dari titik ini daerah mayoritas rumah yang masih banyak ditumbuhi pepohonan besar, pisang, dan bambu. Hingga sekarang saya kalau melihat pohon pisang masih takut dan trauma. Waktu menghadiri pernikahan saudara di daerah PJT, sudah menjadi kebiasaan sehabis acara pernikahan. Menjadi tradisi acara dalam bahasa Jawa disebut melean, atau istilahnya begadang, hingga azan subuh. Dalam acara begadang itu ditemani cap orang tua dan sedikit bir bintang. Sewaktu acara minum berlangsung, saya pamit untuk buang air kecil. Dikarenakan kamar mandi di dalam rumah dan rumah mempelai rame, saya akhirnya kencing di luar, di pohon mangga. Seketika ekor mata saya melihat cahaya berkedip-kedip warna merah menyala di bawah rumput samping pohon mangga. Dengan rasa penasaran, saya mengambilnya, dan saya menemukan cincin aki dengan warna merah masih menyala. Kemudian saya masukkan ke kantong celana dan kembali ke acara tersebut. Bermaksud bilang kepada kakak ipar saya bahwa saya menemukan sebuah cincin dan mau menawarkan ke dia, karena saya tidak suka memakai barang-barang begituan. Setelah berminat dan ingin melihat, maka saya mengeluarkan dari celana. Kejadian tidak masuk akal terjadi. Cincin yang saya temukan tersebut berubah menjadi batu, bukan cincin aki tadi. Seketika kerabat semua tertawa melihat saya kebingungan. Dalam percandaan mereka saya telah mabuk, dan dengan rasa jengkel saya membuang batu tersebut di halaman depan. Jam menunjukkan pukul 3:30. Banyak yang berpamitan untuk pulang. Saat saya berpamitan untuk pulang, mata saya diarahkan melihat sesuatu di rumput halaman depan rumah tetangga saya. Saya melihat cahaya itu dan segera menghampirinya. Semakin dekat, cahaya itu hilang, hingga saya berinisiatif untuk menyalakan lampu senter dari HP Android saya. Setelah mencari, saya menemukan cincin tersebut. Waktu mengambil secengkal dari tanah, di depan terlihat sesosok kaki hitam memakai celana kayak petani berwarna hitam, dengan tangan kiri memegang gong kecil. Kalau orang Jawa, jika ada kabar kematian, maka sekumpulan orang memukul gong itu dan mengabarkan jika ada yang meninggal. Tangan kanan membawa kepala manusia dan leher makhluk itu putus tak berkepala. Saya tertegun melihat penampakan itu. Mulut terkunci, bahkan
bicara dalam hati pun tak sanggup. Kepala yang dibawa tersebut mengucapkan kata, Lasmi, Lasmi, Lasmi. Jika ingin mengikuti perkembangan kisah setiap partnya juga update koleksi kisah terbaru kami, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih atas segala bentuk support dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.